Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV dimanapun Anda berada? Seperti biasa menemani sore Anda di program talk show hari ini, kita akan berbicara mengenai peran anak muda dalam pembangunan Aceh. Bersama saya Indah Rasikasari selama 1 jam ke depan kita akan berbincang. Dan hari ini di edisi 19 November 2019 di hari Selasa. Hari ini hari kalau bahasa Inggrisnya itu International Men's Day. Dan saya ditemani 2 orang, anak muda, masih muda, terus juga berkecimpung luar biasa di bidangnya masing-masing. Kita kenalin satu-satu narasumber yang sudah hadir di studio Aceh TV. Ada Erlanda Juliansah Putra SHMH. Waduh, ini dari politisi ini ya. Lawyer juga, pengacara juga. Assalamualaikum Bang Erlanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya manggil Bang Erlanda aja ya. Siap, kita ngomongin anak muda ya. Iya. Saya kalau ngomongin anak muda selalu semangat karena di sana ada harapan, ada geliat semangat di sana. Siap. Ya. Dan juga ini dari orang nomor 1 nih di Kamba, Ikatan Mahasiswa Banda Aceh. Ya. Ada Bang Lazuardi Imam Pratama, SE. Sarjana ekonomi ya, luar biasa. Dari Ikamba, Ikatan Mahasiswa Banda Aceh. Assalamualaikum, Bang Lazu. Ya. Bang Lazu. Oke, dan kita juga mengundang partisipasi Anda pemirsa untuk berbicara mengenai tema kita hari ini, mengenai peran pemuda dalam pembangunan Aceh di nomor telepon 0823 60 60 90 90. Dan kita langsung saja nih bincang-bincang, kita akan dengan narasumber kita. Nah, kalau kegiatannya apa aja nih Bang Erlanda belakangan ini? Ya, belakangan ini kegiatannya kan kemarin setelah kontestasi politik ya 2019 kemarin kita udah selesai, kembali ke Jakarta menjadi koordinator tenaga ahli tetap di komisi sebelumnya, komisi 3. Komisi 3. Tapi kali ini khusus mungkin karena masih penyusunan program legislasi nasional, dipercayakan menjadi koordinator bidang legislasi, Prolegnas. Ya, ceritain dong pengalaman kemarin, mungkin buat anak-anak muda yang selama ini mungkin antipati masalah politik. Mantap. Yang kemarin juga udah sempat kontestasi, tapi beberapa hal ya, mungkin belum rezekinya. Jadi ceritain dong ke kita. Ya, memang menarik ya, kemarin itu pembuktian bahwa alhamdulillah pertama ada penerimaan dari masyarakat khususnya untuk para anak muda ini bisa berkecimpung di kegiatan politik. Dan alhamdulillah juga dari hasil-hasil kemarin kita lihat hampir rata-rata setiap partai itu ada mencalonkan anak muda. Ada mencalonkan anak muda dan setiap anak muda itu rata-rata juga memiliki dukungan yang juga lumayan banyak ya. Artinya masyarakat menerima apa visi gagasan yang memang diberikan oleh anak muda itu sendiri. Jumlahnya cukup signifikan? Jumlahnya cukup signifikan untuk ya. Posisi anak muda untuk sendiri? Posisi anak muda, terutama bagi pemula. Karena memang tren kemarin itu millennials itu juga menjadi salah satu ikonik di partai politik gitu. Dan juga memang jadi bisa dijual anak muda ya? Iya, bisa dijual karena mereka rata-rata kan ini kan ada yang sebagian besar adalah aktivis dulu sebelumnya. Baik. Ada aktivis, ada yang kalangan entrepreneur, pengusaha. Jadi mereka ini sudah memiliki pengalaman secara praktis sehingga mereka mudah beradaptasi, berkomunikasi kepada masyarakat, konstituen, dan tentunya mereka ini memiliki harapan baru. Nah, walaupun memang tidak semua anak muda berkesempatan masuk ke dalam parlemen, ya termasuk saya. Oke. Termasuk saya. Harus belajar lagi. Harus belajar lagi kan? Ya karena apa? Itu membuktikan bahwa mungkin upaya kita, kerja keras kita selama itu juga mungkin masih belum cukup kuat meyakinkan konstituen untuk memilih. Apa poin yang kurang? Poin yang kurang mungkin ya karena politik kita hari ini kan banyak ya faktor-faktor penentu kemenangan itu ya. Salah satunya itu memang ini soal modal sosial kali ya. Modal sosial bagaimana cara kita selama ini berinteraksi ke masyarakat, berkomunikasi ke masyarakat. Masa kurang Pak Erlanda kurang berinteraksi? Ya mungkin kita berinteraksi tapi kan tentunya di antara 11 konstituen yang lain juga memiliki hal yang sama seperti itu kan. Artinya ini masyarakat kan punya penilaian. Ya. Mereka punya penilaian tersendiri terhadap sosok figur-figur mana yang tepat, mana yang akan saya pilih gitu kan. Dan alhamdulillah kemarin saya pikir siapapun yang terpilih hari ini itu merupakan pilihan yang terbaik hari ini. Pilihan yang terbaik dan kita harus menghormati itu karena itu proses demokrasi. Karena kita berharap banyak. Iya, pastinya. Betul. Itu kan istilah kan ada Vox Populi, Vox Dei ya. Suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Nah, maka rakyat bisa menentukan siapa calon pemimpin sesuai dengan keinginannya.
Nah, cuman kita selalu memberikan edukasi politik kepada masyarakat. Paling tidak hari ini kita sudah memberikan varian warna baru. Ada elemen muda yang siap untuk bisa memperjuangkan aspirasi, walaupun pada saat ini belum mendapatkan kesempatan. Elemen milenials di Elemen partai millennials. itu menang, tapi di masyarakat gimana? Ya, di masyarakat mungkin ini persoalan pertama secara culture ya, kebudayaan ya. Anak muda kan ada sebagian beranggapan bahwa anak muda ini belum cakap, belum cakap secara mungkin pengalamannya, kedewasaan dia dalam hal mengambil tindakan. Artinya ini terkait soal emosionalnya dan sebagainya yang dianggap masih labil. Jadi itu tentu memberikan penilaian tersendiri bagi pemilih-pemilih yang mungkin kategori sini adalah orang tua untuk bisa memberikan kepercayaan kepada anak muda. Usia pada saat itu? Usia pada saat itu 28 tahun. 28 tahun, 28 under tahun. 30 ya? Ya, under Di 30. bawah 30 under 30 ya? Ya, karena ini, Kak Indah, ini kan ada fenomena di wilayah Asia Tenggara terutama ya. Di wilayah Asia Tenggara itu seperti di Malaysia kan. Malaysia kita lihat menteri luar negerinya itu perempuan, keturunan Chinese, umur juga masih sangat belia. Betul. Yang menteri Menpornya juga Syed Olahraga Saddiq juga, juga betul. itu juga umurnya juga masih malah under 30 juga masih 26 tahun pada saat itu. Dan mungkin menteri-menteri lain di Australia dan sebagainya itu juga rata-rata anak muda kan. Artinya di sini sudah ada perubahan ya dalam hal memberikan kepercayaan kepada anak muda. Dan alhamdulillah kemarin Bapak Jokowi yang terpilih ya, walaupun kemarin kontestasinya kan sangat hangat ya, panas apalagi cuma 2 calon kan. Nah, jadi Tapi sekarang udah ini ya. sudah rekonsiliasi lah, sudah selesai. Sudah selesai ya. Ya, sudah selesai. Itu mempercayakan Bang Nadiem ini punya Gojek ini kan. Ini kan kebahagiaan juga, kebanggaan bagi para pengemudi driver Gojek, terutama yang ada di Aceh yang hari ini juga mungkin menyaksikan tayangan ini. Paling tidak bosnya ini bisa dipercaya sebagai menteri. Menterinya pun bukan menteri yang berkaitan dengan ekonomi kreatif, tapi menteri pendidikan. Artinya saya menaruh harapan besar ada anak muda lulusan Harvard, pintar, umurnya di bawah 40 tahun, menjabat sebagai Menteri Pendidikan, dan saya pikir mudah-mudahan ke depan ada elaborasi teknologi lah di dalamnya. Digitalisasi itu penting. Betul, karena bicara anak muda bicara ini juga nih. Ke depan pasti banyak sekali harapan dan hal-hal baru, pasti inovasi baru ya. Betul. Ini Ketua Ikamba gimana nih? Umur di bawah 30 juga pasti apa? 25 pasti. bahkan. Kalau umur saya 23 tahun. 23 tahun Ketua Ikamba, gimana kembali prosesnya pencalonan Ketua, bicara peran untuk pembangunan Banda Aceh khususnya? Oke, Banda Aceh itu kan ibu kota provinsi, otomatis seluruh anak muda di Aceh itu kiblatnya di Banda Aceh. Nah, jadi memang sebagai anak muda di ibu kota itu tentu punya peran ekstra dibandingkan dengan kawan-kawan lain di daerah. Dan juga kita harus sadari sebagai anak muda Banda Aceh bahwa masalah yang kita hadapi tidak hanya masalah di Banda Aceh. Karena apa? Karena hampir seluruh permasalahan di Aceh itu bermuaranya di Banda Aceh. Apa masalah yang paling... Oke, untuk yang melibatkan anak muda tentunya. Memang belakangan ini, khususnya dalam 1 tahun belakangan mungkin, itu kita sedangkan mungkin ada sering terjadi demonstrasi misalnya, khususnya kemarin yang besar misalnya di kantor gubernur, di DPRA juga. Kalau kita membuka dari kacamata permasalahannya, melihat permasalahannya, tentu masalah itu bukan masalah yang timbul ada di Banda Aceh, artinya masalah dari daerah-daerah itu bermuara di Banda Aceh. Contoh misalnya seperti tambang kemarin, tentu masalahnya di daerah misalnya di pesisir barat, tapi disuarakan di Banda Aceh. Nah, masalah-masalah seperti itu, fenomena-fenomena seperti itu yang menuntut mahasiswa Banda Aceh ini harus lebih siap menghadapi perkembangan zaman dan juga memiliki pola pikir yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat dengan anak muda di daerah khususnya. Mungkin saya pernah mendengar dulu di pemuda di Jakarta itu ketinggalan sekitar 120 tahun dari pemuda di Jepang misalnya. Nah, coba bayangkan berapa ratus tahun kita tertinggal dari negara-negara yang maju di Banda Aceh atau di Aceh. Ya, itu di Jakarta, apalagi di Banda Aceh. Nah, jadi oleh sebab itu zaman itu dia berkembang, dia tidak menunggu pelaku zamannya untuk siap. Itu yang peradaban itu terus berkembang. Oleh sebab itu sebagai anak muda harus diberi peran sesuai dengan apa yang sudah diajarkan atau apa yang sudah diyakini oleh anak muda itu. Jadi, anak muda Banda Aceh siap untuk menghadapi itu? Ya,
siap itu bukan lagi pertanyaan, tapi itu memang sudah harus jadi kewajiban bahwa kita harus siap. Dengan realita hari ini? Ya, dengan realita hari ini kita harus bisa memposisikan anak muda itu punya jalur perjuangan sendiri misalnya. Dan mungkin juga Bang Ed dulu pernah rasa mungkin ketika masih mahasiswa atau baru-baru selesai kuliah, ya, mungkin sekarang kita mengenal dengan sistem pembangunan pentahelix. Pentahelix itu artinya melibatkan 5 unsur dan salah satu adalah pemuda gitu. Jadi semua terintegrasi. Ya, semua terintegrasi masyarakat. Artinya memang semua unsur itu memiliki tanggung jawab membangun dari jalurnya masing-masing dan khususnya anak muda juga punya jalur sendiri. Dan di Kamba kita fokus kepada dua aspek pembangunan. Yang pertama adalah pembangunan SDM. Yang kedua pengawalan terhadap kebijakan pemerintah. Dalam hal ini kita di Banda Aceh kita mengawal kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh. Nah, jadi mungkin tidak harus pemuda itu terlibat di pembangunan untuk berada di dalam pemerintahan. Artinya memang mengawal dan membangun SDM itu juga termasuk ke dalam peran pemuda dalam membangun. Jadi misalnya dengan meningkatkan taraf pendidikan misalnya baik pendidikan di kelas maupun pendidikan di luar melalui organisasi, melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dan juga tadi mengawal kebijakan pemerintah agar sesuai. Spesifiknya apa rancangan yang udah digodok? Oke, sejauh ini kita tentu tahu masyarakat Banda Aceh itu universitas besar itu yang di Aceh itu ada di Banda Aceh. Nah, tapi kita melihat bahwa jangan sampai mahasiswa ini kuliah itu hanya sekedar untuk mendapatkan ijazah. Jadi kita memang benar-benar memberikan penyegaran dan pemahaman kepada anak muda bahwa hari ini yang dibutuhkan oleh zaman, yang dibutuhkan oleh Aceh khususnya, itu bukan cuma orang dengan IPK tinggi, tapi juga harus memiliki ilmu komunikasi misalnya, soft skill yang di luar kelas. Artinya memang harus butuh pemahaman yang berbeda dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Mungkin itu. Berarti itu peningkatan SDM ya? Itu peningkatan SDM. Kalau untuk mengawal tadi apa? Oke, untuk mengawal kebijakan pemerintah, saya juga sampaikan kepada kawan-kawan bahwa kita harus berbeda dengan orang. Artinya gini, belakangan ini mungkin ada beberapa misalnya ada kebijakan pemerintah yang kurang tepat, kita mengkritik misalnya, tapi di Ikamba saya wajibkan, ya walaupun memang secara praktiknya kritik itu memang tidak harus dibarengi dengan solusi, tapi di Ikamba saya mewajibkan ketika kita sudah berpikir terhadap suatu masalah, maka kita harus bisa menemukan solusinya. Harus ya, pasti dan harus itu solusi. Dan itu sudah menjadi tanggung jawab kita di Ikamba. Karena apa? Karena sejauh ini kita merupakan mitra pemerintah dalam ini pemerintah Kota Banda Aceh, tapi kita mitra yang harus mengingatkan pemerintah supaya tetap berfokus pada kesejahteraan masyarakat. Apa aja nih poin yang udah di listing untuk diingatin nih? Oke, untuk sejauh ini memang banyak permasalahan masih banyak permasalahan di Banda Aceh. Meskipun dengan segala macam prestasi yang dicapai, tentu setiap pemimpin itu kan punya kekurangan-kekurangan ini. Dan Ikamba siap mengisi pos tersebut. Misalnya dalam hal hajat hidup orang banyak, misalnya masalah PDAM yang dari dulu juga memang sedang digodok solusi oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Kita terus mengawal, dan juga masalah pendidikan misalnya kita sedang dalam proses mengadvokasi supaya pemerintah bisa menyediakan beasiswa bagi mahasiswa Banda Aceh, karena meskipun dari luar Banda Aceh kan terkesan kawasan yang sudah masyarakatnya mampu gitu, tapi kita coba melihat ke kawasan pesisir di daerah Hulu Naga misalnya, daerah Pantai Jawa itu masih Kampung Jawa masih banyak masyarakat yang putus sekolah karena tidak mampu membayar uang SPP misalnya, ataupun juga sebenarnya pemerintah menyediakan program tersebut tapi tidak tersentuh. Nah, itu peran Ikamba. Berarti sudah ada tapi belum tersentuh di daerah marginal. Ya, jadi sehingga butuh peran mahasiswa, karena memang kita memahami bahwa pemerintah mungkin memiliki gerak ruang yang terbatas, tapi ketika mahasiswa yang turun, tentu masyarakat akan lebih mudah menerima karena mungkin tidak ada ditempel oleh kepentingan apapun. Jadi mungkin itu. Baik, Bang R, ini OSIS SMA 3, alumni Jakun juga. Apa aja nih Bang perannya Bang yang mau dibagi atau yang sudah dilakukan untuk masyarakat? Kita tahan sejenak, Bang R. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini, dan kita juga undang partisipasi Anda pemirsa di line telepon, tapi yang setelah yang satu ini.